kas. Kemudian sales revenue itu mirip seperti service revenue, mirip banget. Bedanya cuma namanya doang, satu sales revenue, satu service revenue. Kalau sales revenue untuk merchandise operation, kalau service revenue untuk perusahaan jasa. Ini dicatat kalau perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya. Kewajibannya apa? Kalau perusahaan merchandise, kewajibannya adalah dia udah ngasih barang ke buyer. Kalau barangnya udah dikirim, berarti sudah punya si buyer, pembeli, berarti performance obligation-nya udah satisfied. Maksudnya kewajibannya udah kelar. Sales invoice, kita kalau setiap beli apapun pasti selalu dapat invoice. Nah, kemarin teman-teman itu point of view-nya adalah SAUP sebagai pembeli. Hari ini belajarnya point of view-nya adalah audio supply. Teman-teman melihat dari kacamata si penjual. Kemarin masih ingat ya, FOB shipping point, N2/10, N3/30, masih ingat? Iya. Nah, kalau yang di purchase si SAUP, kalau yang seperti ini, debitnya kan pasti inventory, kreditnya adalah account payable. Dia bayar, dia pembelian secara on account, kredit. Kalau sales yang diakui ada dua. Ngakuin dia piutangnya dulu, debitnya piutang, kreditnya sales revenue, dan dia ngejual. Ini adalah senilai selling price, harga jualnya. Kemudian kita juga mengakui dulu dibeli seharga berapa sih barang ini. Debitnya cost of goods sold, kreditnya adalah inventory. Jadi kalau sales, jurnalnya lebih banyak dibandingkan purchase. Contohnya seperti ini. PW Audio Supply kan ngejual 3.800 ke Sound Stereo. Itu ada di invoice. Nah, kalau sales, teman-teman itu pasti akan dapat penjelasan lebih lanjut. Dulu PW Supply dia belinya berapa yang 3.800 ini? Belinya 2.400. Jurnalnya gimana? Debit 4B-nya ada dua. Satu ngakuin penjualan, dua ngakuin cost-nya dulu berapa. 4B yang pertama jurnalnya atau receivable kreditnya service revenue 3.800, jurnal 2 COGS-nya 2.400 masih debitnya COGS 2.400 kreditnya inventory. Polanya seperti ini. Yang atas harga jualnya, yang bawah dulu dia belinya berapa. Sampai sini bisa dipahami. Kalau purchase, jurnalnya cuma ada satu debit, satu kredit. Inventory, saya nggak usah nanya apa ya bu. Kalau purchase tadi apa? Debitnya, inventory, kreditnya, conveyable. Nah kalau ini ngakuin piutang, debitnya receivable, kreditnya adalah Sales revenue. Jangan lupa juga akui COGS-nya, KPP. Kemudian kemarin teman-teman juga kenal ada purchase return and allowance. Masih ingat? yang potongan dari yang kayak misalnya baju yang tadinya bagus terus sudah rusak. Oke. Ada itu allowance kalau dia udah defect, kemudian kita jual dengan harga murah. Kalau retur udah benar-benar kita beli pakai harga sebenarnya, ternyata dia rusak. Nah, flip side-nya itu adalah sisi lainnya dari si purchase return, lawannya adalah si sales return. Kenapa flip side? Kalau ini dilihat dari kacamata buyer, kalau atas dilihat dari kacamata sellers. Oke.
Kemudian kontra revenue account to sales revenue. Jadi sales return itu adalah pengurang dari sales revenue. Jadi teman-teman kalau misalkan nih saya ngejual barang, saya ngejual TV, harganya 1 juta. Kemudian ternyata TV tersebut dibalikin, oh ternyata ada spare partnya kurang. Berarti ada return and allowance. Jadi harga TV itu bukan 1 juta lagi, tapi sudah dikurangi sama sales return. Kita punya garansi, kemudian kita perbaiki dia, ternyata uang yang kita keluarkan lagi adalah 300.000. Berarti nilai televisi tersebut adalah 700. Jadi sales return and allowance itu adalah pengurang sales revenue. Sales revenue ini adalah gross, nilai gross. Yang ada di dalam laporan adalah nilai net. Jadi sales revenue net itu adalah sales revenue gross dikurangin retur, dikurangin allowance, dikurangin diskon. Bisa dilogikain ya. Jadi nilainya kalau misalkan nggak ada retur, nggak ada allowance, nggak ada diskon, berarti yang kita pakai net gross. Tapi kalau misalkan ada ya silakan di netkan. Kemudian berarti kalau misalkan dia itu adalah kontranya sales revenue, jadi jurnalnya gimana kalau ada retur? Dia kan beli 3.800, di retur sama dia 300. Dibalikin karena barangnya ada bermasalah. Cuma dibalikin yang jurnal awal tadi. Yang pertama Sales revenue operations table. Nah, kalau misalkan sales pakai perpetual, kita nggak mengakui adanya sales revenue lagi. Sales return. Ada sales return and allowance. And Bedakan allowance. kalau purchase, kalau misalkan dikembalikan debitnya awalnya inventory, kemudian dikredit inventory-nya. Kalau yang sales, dikreditnya kan awalnya sales revenue. Kalau ada pengembalian, itu namanya sales return and allowance. Ada yang tahu nggak kenapa sih nggak sales revenue aja? Iya, beda. Kalau tadi kan satu akun tuh, inventory. Kalau ini ada sales revenue, ada sales return allowance, ada sales discount. Kenapa yang sales kok harus dipecah? Kalau inventory enggak? Ya? Keren, biar detail sih. Satu biar detail. Yang kedua, ini ada nih. Biar bisa dibandingkan. Kalau teman-teman EP nanti kan akan melihatkan ya, atau akan melihat komparasi misalkan penjualan triwulan 1 dengan penjualan triwulan 1. Jadi kalau misalkan dibagi ke dalam 4 tahap, ya kan 3 bulan sekali ya triwulan itu kan. Jadi nggak bisa teman-teman itu membandingkan, misalkan perusahaannya di Amerika. Mereka itu akan banyak menjual pada saat Akhir tahun. Lebaran. Kan Amerika. Jadi yang harus teman-teman bandingkan, yang di compare adalah triwulan 4 tahun 2024 dengan triwulan 4 tahun 2025. Kalau digabung semua ke sales revenue, nggak akan kelihatan sebenarnya barang kita yang reject berapa sih, barang kita yang effect berapa sih, yang dikembalikan berapa sih, berapa garansi yang kita keluarkan, itu nggak kelihatan. Kalau inventory, karena memang di awal definisinya adalah semua yang kita keluarkan sampai inventory tersebut siap kita pakai masuk dalam inventory. Tapi kalau sales nggak ada definisi yang bilang semua yang kita keluarkan sampai barangnya berhasil kita jual, itu nggak ada. Jadi ini untuk memudahkan perbandingan. Jadi kalau ternyata penjualannya banyak, ternyata
ternyata penjualannya banyak diiringi dengan returnya juga banyak, berarti sebenarnya inventory kita bermasalah. Itu bisa untuk jadi apa ya, bahan masukan bagi